Langsung dari Gedung Rajiman Widyodiningrat, inilah podcast KPP Perusahaan Masuk Bursa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Berjumpa kembali dengan kami di Ngojeks, ngobrol bareng Jacksman. Nah, perkenalkan kami tim penyuluh KPP Perusahaan Masuk Bursa. Saya Sanis dan saya Wisnu. Oke, Mas Wisnu, kita ini ceritanya nih ngobrol bareng Jacksman nih. Kita ngobrol santai tapi masih terkait dengan perpajakan. Ya, kita lanjut di sesi-sesi sebelumnya ya. Ya, Ada beberapa waktu yang lalu, ada beberapa obrolan juga di Ngojek. Nah, kita akan lanjutkan di sesi kali ini. Oke, nah kali ini teman pajak kita akan membahas soal pemadanan NIK nih. Pemadanan NIK nih, Mas Wis nih. Yang dari kapan ya? Udah dari 2022 ya? Ya. Sudah kita perkenalkan gitu ya, sudah kita himbau untuk para wajib pajak untuk melakukan pemadanan NIK. Nah, sebelumnya nih pemadanan NIK nih apa sih, Mas? Gitu. Monggo Mas Wis dijelasin buat kawan pajak. Ya, jadi begini Mas Gusti. Jadi pemadanan NIK ini kan sebenarnya salah satu untuk mendukung program pemerintah ya. Dari DJP ini memberikan hal seperti ini nih. Bagaimana untuk mendukung single identity number ya. Single identity number. Ya, jadi nanti di Indonesia akan ada cuma ada satu nomor yang berlaku gitu ya. Ya, jadi yang digunakan NPWP nanti akan berubah ke NIK. Oh, Ya. jadi format NPWP yang dulu berubah menjadi format NIK gitu So, ya. jadi NPWP yang 15 digit akan disesuaikan dengan NIK yang 16 digit. Oh, gitu. Nah, ini udah cukup kelihatan nih kawan pajak ya gambarannya seperti apa pemadanan NIK gitu kan. Jadi berubah nih NPWP yang dulu 15 digit sekarang menjadi 16 digit tapi menggunakan format NIK, format yang sudah ada kan gitu Mas ya. Juga untuk mempermudah nanti untuk pelayanan publik. Jadi untuk pelayanan publik di instansi pemerintah kita juga hanya menggunakan NIK. Jadi nanti sudah bisa untuk pelayanan publik. Iya. Nah, kan di NPWP ini kan ada yang OP, ada yang badan nih, Mas. Gitu. Kalau badan masa punya NIK juga tuh? Gimana nih, Mas Wis? Untuk badan kan sama juga 15 digit. Nanti kan berubah menjadi 16 digit juga. Sama juga. Ya, nanti akan ditambahkan angka 0 di depan. Angka 0-nya di depan. Oke, biasanya misalkan badan itu 01 atau 02 gitu ya. Ya. Nah, itu nanti berarti di depannya tuh ditambahin 0 gitu ya. Oke. Gitu. Mudah-mudahan nih kawan pajak lebih paham lagi nih. Nah, ini ada batas akhirnya nggak, Mas? Nah, begini Mas Gusti, kan di tahun 2022 tadi ya, Mas Gusti sampaikan Kita kan sudah mulai itu dari 2022 Juli. sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan nih, PMK 112 tahun 2022. Betul. Jadi wajib pajak diberikan waktu sampai dengan 31 Desember 2023. Nah, sebentar lagi nih. Ya, kita masih menghimbau nih para Betul. wajib pajak yang belum melakukan pemadanan NIK gitu kan. Ya, nanti per 1 Januari 2024 NPWP sudah menggunakan NIK. Format NIK ya, Yang sudah format divalidasi. 16 digit. Format Gitu, 16 sudah digit. divalidasi. Jadi untuk para kawan pajak semuanya, bagi yang belum melakukan validasi, nanti segera melakukan validasi NIK-nya ya. Oke, nah karena Mas Wisnu sudah menghimbau gitu kan suruh pemadanan NIK kepada para wajib pajak, nah tapi wajib pajak juga belum tahu nih, katakanlah ada yang belum tahu gimana caranya melakukan pemadanan NIK gitu. Monggo Mas Wisnu dijelasin, dijabarin lebih lanjut lagi. Nah, para kawan pajak semua, bagi wajib pajak orang pribadi bisa melakukan validasi secara mandiri. Jadi yang sudah punya NPWP dan sudah pernah lapor SPT tahunan, kan sudah punya nih, udah bisa login nih ke aplikasi DJP online ya Mas Gusti ya. Ya. Nah, jadi nanti wajib pajak bisa login di aplikasi DJP online. Setelah login nanti masuk ke profil. Nah, di situ nanti ada tombol nih, ada tombol validasi di bawah. Nah, nanti di situ tinggal diklik aja validasi. Nah, nanti akan proses apakah NIK kawan pajak itu valid atau tidak. Kalau nanti sudah valid, klik terus nanti muncul tulisan valid gitu ya.
validasi berubah menjadi valid, berarti NIK Bapak Ibu kawan pajak semua sudah sesuai dengan data di Dukcapil juga. Oke, jadi ya cukup mudah Mas Wis ya untuk pemadanan NIK ini Betul. gitu ya. Makanya bagi yang sudah punya login untuk DJP online bisa langsung secara mandiri untuk validasi. Sebenarnya nggak susah juga ya. Iya, jadi Gampang sih. kawan pajak buka dulu tuh di laman DJP online-nya. Ya. Nah, ketika membuka kan biasanya kita setahun sekali tuh Mas bukanya ya, gitu kan ya. Ya, untuk Buat lapor SPT SPT nih. Nah, sekarang ditambahin lah sedikit kewajiban gitu ya untuk Ya. pemadanan nih gitu. Setelah masuk DJP online itu baru buka profilnya di situ ya, terus melakukan validasi NIK. Oke. Jadi kawan pajak cukup mudah nih melakukan pemadanan NIK gitu. Nah, terus apa ya? Jadi kan ya dari rentang waktu 2022 sampai 2023 ini kan pasti adalah permasalahan terkait dengan pemadanan NIK ini gitu loh Mas. Boleh dijelasin nggak Mas permasalahannya seperti apa aja? Ya, permasalahan biasanya yang muncul itu kan kalau kita klik validasi ternyata muncul bukan valid tapi tidak valid. Nah, ketika muncul notifikasi tidak valid gitu ya. Jadi NIK di situ adalah NIK yang belum sinkron dengan data yang Dukcapil. Nah, nanti Bapak Ibu tinggal konfirmasi dulu nih di KPP terdaftarnya. Tundukkan perubahan dulu nih, perubahan NIK. Ya kan, perubahan data NIK yang sesuai dengan yang Bapak Ibu punya sekarang. Jadi tinggal lakukan perubahan data ke KPP. Setelah nanti dirubah nanti bisa divalidasi kembali dan juga nanti jangan lupa untuk dikonfirmasi ke Dukcapil juga datanya. Tuh, mungkin nanti terlihat nih validasinya NIK yang muncul di situ NIK yang mana nih? Apakah NIK yang dulu yang lama itu kan yang masih terdaftar di Dukcapil meskipun sekarang sudah berubah jadi IKTP ya. Iya. Tuh. Nanti bisa dilakukan validasi ulang di Dukcapil untuk konfirmasi kembali nih NIK yang digunakan di Dukcapil itu yang terakhir ya, yang IKTP ya. Jadi ini pemadanan NIK ini sekaligus kita konfirmasi ya. Betul. Bahwa NIK yang kita punya ini berlaku atau tidak seperti itu. Betul. Mas ya. Jangan sampai nanti ada NIK yang ganda ini namanya sama nih tapi dua-duanya masih aktif gitu kan. Iya gitu. Ya, mudah-mudahan kawan pajak lebih paham lagi nih terkait pemadanan NIK. Nah, terus kalau yang berkeluarga nih Mas Wisnu gitu. Katakanlah suami istri bekerja nih gitu. Apakah cukup suaminya saja kan yang melakukan pemadanan NIK atau semuanya? Atau seluruh anggota keluarganya juga kita daftarkan semua nih? Gimana nih Mas Wis? Nah, untuk istri ya, istri biasanya kan dia pakai NPWP suami gitu ya. Kalau dulu kalau didaftarkan di pemberi kerjanya pakai NPWP suami, tapi atas namanya istri. Nah, sekarang untuk NIK apakah istri juga harus validasi karena dia nggak punya NPWP gitu kan. Nah, nanti untuk istri yang penghasilannya nanti dilaporkan di suami atau ikut suami, nanti validasinya melalui NPWP suami. Jadi waktu NPWP suami divalidasi, dipadankan dengan NIK suaminya lewat DJP online tadi. Setelah suaminya valid datanya, nanti bisa dilanjutkan nih di sebelahnya ada data keluarga, daftar keluarga. Nanti di situ juga harus divalidasi. Ya, nanti akan muncul nih data keluarga yang didaftarkan siapa aja di situ. Nanti akan muncul apakah sudah sesuai nih data istrinya, kemudian ada NIK-nya juga di situ. Nah, nanti juga klik validasi juga apakah sudah sesuai atau juga data anaknya di situ. Nah, nanti dengan validasi. Nah, kalau data keluarga sudah valid, nah nanti ke depan mulai tahun 2024 di Januari, nanti saat istrinya memberikan data ke pemberi kerjanya, hanya masukkan NIK-nya, NIK istrinya saja. Ya, karena tadi sudah divalidasi lewat suami. Gitu. Setelah nanti sudah valid di suami, nanti saat istrinya melakukan validasi lagi di pemberi kerjanya memberikan NIK yang baru atau NIK istrinya sendirinya, istri diberikan ke pemberi kerja, nanti akan muncul bukan nama suaminya yang muncul tapi nama istrinya atau nama dia sendiri. Gitu. Jadi mudah-mudahan lebih
jelas lagi nih terkait pemadanan nik gitu kan Mas ya. Iya. Terus apa lagi? Ada persoalan lain nggak? Jadi ya kalau misal aku balik lagi tadi ke pertanyaan gue. Jadi kalau ada misalnya ketika tidak valid itu Mas ya, jangan menghubungi ke kantor pajak ya, gitu. Tapi silakan melaporkan permasalahan tersebut, nik tidak valid tersebut ke Dukcapil ya, palingan ke kelurahan lah sebelumnya gitu Mas ya. Ya bisa kalau bisa konfirmasi langsung Dukcapil, bisa dilayani langsung di sana. Terus jangan lupa lakukan perubahan data juga di KPP Mas Gusti. Perubahan data di KPP. Ya, karena data di DJP online itu kan menarik data dari master file dia. Jadi saat dia mendaftarkan kan pakai masih nik yang lama, ya belum sinkron nih dengan data Dukcapil, karena mungkin ada masih aktif dua-duanya nih niknya. Gitu kan. Yang lama masih aktif, yang iktp mungkin sudah, tapi yang terdaftar di master file mungkin yang nik yang lama nih. Itu persoalannya di situ ya. Karena ada 2 nik yang masih aktif nih gitu ya. Kemungkinan kayak gitu. Jadi nanti lakukan perubahan data dulu ke KPP. Jadi nik di master file dirubah dulu nih dengan nik yang sesuai iktp. Supaya nanti di master file sudah muncul di nik yang baru. Nanti sekaligus setelah itu baru konfirmasi ke Dukcapil. Untuk mengecek lagi kan niknya yang ini sudah nggak aktif nih, yang lama atau KTP yang lama dulu gitu kan, belum dihapus datanya. Terus sesuaikan dengan data yang di iktp. Oke. Jadi ini aku berandai-andai nih Mas. Kalau misalkan sampai lewat 31 Desember 2023 ini aku belum melakukan pemadanan nik. Ini kira-kira apa yang terjadi nih? Misalkan aku sebagai karyawan nih. Gitu. Itu apa yang terjadi? Atau aku punya perusahaan nih, belum melakukan pemadanan nik. Gitu. Ini apa nih konsekuensinya kah, atau ada apa nih, ada hukumannya kah? Kalau hukuman sih nggak ada ya Mas. Hukuman nggak ada ya. Aman berarti nih ya buat wajib pajak ya. Hukuman nggak ada hukuman gitu. Jadi gini, kalau ya tidak ada sanksi sebenarnya kan. Sanksi. Ya hanya nanti proses perpajakannya akan terhambat. Ya kapan pajak semuanya. Karena pemotongan 21-nya katakanlah gitu Mas. Ya, pemotongan 21 harusnya udah nik sudah valid, ternyata dia masih NPWP. Jadi data yang ditarik kan harusnya sesuai data nik. Gitu kan. Karena dia belum validasi, datanya belum tertarik atau datanya nanti belum masuk nih, datanya belum terdaftar. Jadi prosesnya bisa terganggu sesuai di PMK 112 kan paling lambat 31 Desember harus sudah validasi. Ya nanti kemungkinan bisa terhambat untuk proses perpajakannya atau fasilitas perpajakannya. Semuanya bisa terhambat. Itu untuk pajak sendiri ya. Untuk proses pemotongannya nanti dari pemberi kerja juga ada kesulitan nanti kan, karena belum valid nih. Gitu. Makanya segera untuk melakukan validasi. Tidak butuh waktu lama sebenarnya. Oke. Jadi buat karyawan ya segeralah melakukan validasi NPWP gitu Mas ya. Jadi biar nggak terkendala tuh nanti di awal tahun nanti bendaharanya gitu ya. Ini belum dilakukan validasi nih, harus validasi dulu. Ternyata validasi, ternyata NIK-nya double lagi bermasalah. Nah, panjang lagi kan gitu ya Mas ya. Jadi ada spare waktu, masih sisa waktu yang ada, mau segera dilakukan validasi. Sampai 31 Desember 2023 nih. Waktunya udah dikit lagi gitu kan. Nah, terus ada nggak dari DJP nih terkait dengan udah waktunya mepet ini, ada nggak kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh DJP sendiri Mas Wisnu? Ya, beberapa waktu lalu DJP meluncurkan aplikasi portal NPWP Mas Gusti ya. Aplikasi portal NPWP. Ya, jadi untuk para pemberi kerja atau instansi pemerintah yang akan melakukan validasi secara massal nih untuk kliennya, untuk karyawannya gitu kan. Jadi sudah ada fasilitas nih. Sudah ada fasilitas. Jadi DJP memfasilitasi seperti itu Mas Wisnu ya. Ya, melalui portal NPWP. Jadi wajib pajak nanti bisa masuk di aplikasi portal NPWP, portal.npwp.pajak.go.id. Nah, nanti di situ ada petunjuk registrasi, pendaftaran
sebagai pemberi kerja untuk mendaftarkan validasi untuk karyawannya. Oke, ini aku coba beri ilustrasi Mas ya. Jadi katakanlah satu perusahaan nih gitu kan, apalagi kalau di KPP perusahaan masuk bursa ini kan pasti juga karyawannya ribuan bahkan ratusan ribu gitu Mas ya. Gitu. Nah juga pasti bendahara ketar-ketir juga nih gimana nih caranya nih gitu. Pasti ada aja yang belum melakukan pemadanan nih gitu kan ya. Oh, terus jadinya DJP memberikan fasilitas kemudahan gitu ya buat para bendahara lah, buat para perusahaan ini untuk memadankan nik seluruh karyawannya seperti itu. Betul. Mas ya. Oke, Di portal NPWP. portal NPWP. Ya. Oke, portal NPWP. Oke, jadi mau punya ratusan ribu itu nggak masalah Mas ya? Masih bisa. Ratusan ribu karyawan tuh masih bisa semua Masih ya? bisa. Oke. Jadi lebih masif lah ya gitu ya buat kawan pajak gitu. Jadi ya buat para karyawan gitu kan atau bendahara silahkan dicek nih gitu, apakah bendaharanya sudah melakukan pemadanan NIK. Jadi kalau sudah dilakukan pemadanan NIK, jadi si karyawan tidak perlu melakukannya lagi kan, seperti itu Mas Wisnu ya. Nanti setelah masuk jika ada masih yang belum valid tinggal dikonfirmasi aja yang bersangkutan untuk validasi mandiri. Untuk dicek nih datanya yang sesuai yang mana nih. Karena secara sistem dari bendahara atau sistem pemerintah dari pemberi kerja sudah melakukan validasi. Ternyata ada yang nggak valid, nah tinggal dikonfirmasi ke yang bersangkutan. Tinggal dikonfirmasi yang ke bersangkutan. Ya, untuk mengecek kembali datanya nih, nicknya yang mana yang dipakai. Oke, oh itu. Tapi iya pasti ya gitu Mas ya. Dalam katakanlah ratusan ribu pegawai gitu kan, ternyata ada beberapa yang belum valid ya. Itu juga PR tuh ya buat para bendahara pemotongnya ya gitu. Ya mumpung masih ada waktu gitu kan. Gitu, mungkin masih bisa lah dikebut gitu untuk permasalahan pemadanan NIK ini gitu. Terus apalagi Mas Wisnu punya informasi lain nggak terkait pemadanan NIK nih? Nah ini ada sedikit kami sampaikan untuk kawan pajak tata cara pendaftaran nih Mas Wisnu yang di portal NPWP ya. Jadi bagi instansi pemerintah ataupun lembaga keuangan, jasa keuangan atau badan lainnya bisa mengajukan nih pemadanan secara massal ya istilahnya kan begitu ya. Di portal nbp.pajak.go.id. Nah di situ nanti melakukan pendaftaran, nanti tinggal diisi data-data yang diperlukan untuk registrasi. Nanti ada seperti data instansinya, kemudian ada data penanggung jawabnya siapa, kemudian data staf yang diberikan kewenangan untuk melakukan pendaftaran. Di situ ada. Nah, disesuaikan. Kemudian serta melambaikan dokumen yang dimintakan di aplikasi tersebut. Jadi ada dokumen yang disampaikan, ada surat permohonan ya, dokumen permohonan untuk verifikasi tadi. Kemudian setelah itu, setelah daftar, nanti ada PIN untuk login. Jadi setelah dapat PIN untuk login di portal NPWP ya. Dan juga email, nanti pastikan kawan pajak bahwa nanti konfirmasinya melalui email, balasan dari sistem juga nanti lewat email pasti. Oke, emailnya ini bukan harus email yang terdaftar di KPP gitu ya? Iya, yang penting email itu valid. Oke. Ya, masih aktif ya. Kalau bisa ya email perusahaannya lebih valid ya. Oke. Nanti akan hasilnya dipantau secara berkala sesuai dengan permohonan tadi ya yang disampaikan. Jadi kemarin beberapa kawan pajak juga sempat nih, jangan lupa PIN-nya itu. Kadang Pak kemarin lupa PIN-nya apa ya? Karena di situ belum ada menu untuk riset password belum ada. Nanti ada informasi kedepannya akan ada itu. Cuman sampai sekarang sih masih mohon untuk diingat aja, belum ada registrasi mohon diingat PIN-nya karena belum ada riset passwordnya. Jadi PIN-nya dicatat atau diingat-ingat, yang penting waktu login nanti bisa masuk. Oke. Terus langkah selanjutnya setelah itu Mas Wis? Nah setelah itu nanti setelah di registrasi udah selesai nih. Nah terus pun nanti tinggal menyampaikan nih upload filenya. Ya dapat Excel kan, Excel CSV gitu.
sesuai data yang akan dilakukan validasi. Kan Bapak Ibu sudah punya data ya, karyawan atau klien nasabahnya dan sebagainya. Ada berapa nama di situ dengan NPWP, nanti diisi sesuai, ada formatnya di situ. Mas Gusti ya. Sesuai format itu disesuaikan, setelah itu tinggal diupload. Nah, dalam proses upload nanti akan terlihat hasilnya, akan dikirim via email, nanti ada konfirmasinya. Makanya dicek secara berkala di email semuanya. Jadi gini, penggunaan portal NPWP ini Mas Wisnu ya. Jadi yang pertama dilakukan oleh karyawan, katakanlah perusahaan gitu ya. Perusahaan berarti yang melakukan adalah ya bisa orang pajaknya, bagian pajaknya atau bagian bendaharanya gitu ya. Ya, instansi atas nama instansi. Ya, terus instansi pemerintah ada. Instansi pemerintah juga ya. Ya, betul. Nah, terus juga setelah itu mereka registrasi dulu ya. Betul, mengisi data-data yang sudah disediakan, tinggal disesuaikan data-datanya. Ya, siapin email gitu ya. Terus PIN-nya harap disimpan. Ya. Terus jangan lupa file permohonannya disiapkan dalam bentuk PDF. File permohonannya dipersiapkan dalam bentuk PDF. Untuk lampiran registrasi nanti. Oh iya, di link PMB sudah ada belum tuh file permohonannya? Sudah ada, nanti ya. Bisa dicek di situ ya. Bisa dicek di sosial media kami di @pajakpmb di Instagram. Nanti di situ ada linknya, Bapak Ibu, di profil ada link. Bapak Ibu bisa juga melihat ada modul yang lain gitu kan. Oh iya, modul-modul perpajakan semuanya kita taruh di situ. Permasalahan terkait mau apa, e-faktur, unifikasi, kayaknya kita taruh situ semua. Ada pemadanan NIK juga ada di situ, nanti Bapak juga pelajari lagi. Oke, nah setelah kita registrasi berhasil, berarti kita harus mempersiapkan gitu Mas ya. Kita harus mempersiapkan data karyawan kita ya. Betul. Gitu. Mana NPWP dan NIK-nya kan seperti itu ya. Iya. Nah setelah itu kita submit menggunakan format Excel yang sudah disediakan di portal NPWP tersebut ya. Sesuai template-nya ya. Buat kawan pajak yang biasa upload e-faktur atau unifikasi ya kan secara impor, pastinya udah udah familiar gitu. Jadi ketika perusahaan ini mempunyai ratusan ribu karyawan nggak masalah ya. Betul. Gitu. Langsung kita upload aja gitu. Penting datanya sudah tersedia semua, kita upload. Setelah kita upload nih, kita nunggu ya, nanti proses verifikasi datanya kita nunggu verifikasinya lagi ya, nanti verifikasi dan juga dipantau untuk approval-nya nih, approval secara sistem lewat email, jadi dipantau secara berkala Mas Gusti. Gitu ya. Setelah itu sudah selesai ya semua tuh ya, nanti tinggal dicek nih ya dari approval itu mana yang belum approve nih, statusnya apa nih, tidak validnya kenapa. Nanti tinggal diinventarisir ada berapa yang tidak valid, nanti bisa dikonfirmasi, klarifikasi secara personal nih ke karyawannya atau ke nasabahnya. Baik Mas Wisnu, ini jadi lebih gamblang lagi nih, kita lebih paham lagi nih terkait pemadanan NIK gitu kan ya. Jadi ya fungsinya itu yang pertama yang mendukung program pemerintah gitu kan ya Mas Wisnu ya, untuk menuju single identity number gitu kan, terus memudahkan mendapatkan pelayanan publik gitu. Nah, jadi kita udah nggak perlu lagi tuh mikirin nomor NPWP kita berapa ya, karena nomor NPWP sekarang udah sama gitu loh sama dengan NIK gitu kan ya Mas. Iya. Gitu. Terus apa lagi? Meningkatkan voluntary tax compliance. Ya. Iya. Gitu. Terus juga ini kan juga terkait dengan undang-undang HPP kan Mas ya. Gitu. Menjalankan amanat dari undang-undang HPP tersebut gitu. Nah, terus buat kawan pajak masih ada lagi nggak Mas Wisnu yang mau disampaikan terkait pemadanan NIK nih? Secara garis besar sih ya. Secara garis besar untuk pemadanan NIK seperti yang sudah disampaikan tadi, bahwa pemadanan NIK bisa dilakukan secara mandiri untuk wajib pajak orang pribadi ya, seperti saya juga, Mas Gusti juga punya NPWP, juga kita juga validasi secara mandiri untuk kedepannya juga untuk kepentingan wajib pajak sendiri ya, dengan masing-masing. Bagaimana nanti kedepannya untuk mendukung pemerintah juga dengan tadi tujuannya voluntary tax compliance ya. Nah, nanti kedepannya semakin banyak wajib pajak yang mulai
sukarela nih untuk mendaftarkan diri sebagai wajib pajak gitu ya. Oh, Supaya nanti kedepannya juga untuk mendukung program pemerintah juga, mendukung juga untuk pembangunan iya, ya kan kedepannya. lebih enak lah semuanya di sini Ya. gitu ya. Oke, Mas Kristi. Mas Wisnu, kalau semuanya sudah kita sampaikan gitu kan, maka kita cukupkan kali ini ya. Gitu, kita cukupkan kali ini dengan tema pemadanan nik gitu. Baik kawan pajak, jika masih ada yang perlu ditanyakan atau menjadi pertanyaan gitu, nah silakan menghubungi helpdesk kita di 0851 58 03 5466. Nanti mungkin bisa ditambahin kali di bawah gitu kan. Nah, terus juga jika terkait pemadanan nik juga masih bingung gitu kan, silakan datang ke KPP PMB gitu kan, dan sebelumnya melakukan reserve dulu biar tim penyuluh juga siap gitu. Jadi para wajib pajak nggak kecewa lah ketika ketika datang ke KPP PMB gitu. Pasti kita layanin gitu. Baik Mas Wisnu, kita akhiri perbincangan terkait pemadanan nik ini Ya. gitu. Oke. Jangan lupa di follow ya kawan pajak. IG KPP PMB ya. Ya, @pajak_pmb. Dan nanti Bapak Ibu kawan pajak semua bisa memantau di sana apa saja nih isu terkini ya Iya. dari perpajakan Baik. kami khususnya di KPP PMB, dan juga tuh ada sosialisasi, misalnya ada sosialisasi apa nanti ke depan, Bapak Ibu kawan pajak bisa pantau di sosial media kami. Ya, untuk bahan-bahan modul dan sebagainya di situ juga ada di link Sudah di .id/pajak_pmb. di situ juga di link. Baik, terima kasih kawan pajak. Demikian obrolan kita pada sesi kali ini. Ngojek. Kita akan berjumpa kembali di Ngojek di sesi berikutnya. Saya Sanis, Saya Wisnu. kami pamit undur diri. Pajak kuat, Indonesia Indonesia maju. maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.